Ada suatu masa ketika Paul Pogba adalah pemain sepak bola yang sangat populer di Eropa dan menjadi salah satu yang paling diinginkan. Dia terkenal karena gaya bermainnya yang unik dan kemampuannya mengontrol bola dengan baik. Selain itu, kekuatan fisiknya dan tendangan kuat membuatnya menjadi pemain yang mahal harganya. Sebagai pemain tengah asal Prancis, dia punya semua kemampuan untuk menjadi salah satu yang terbaik sepanjang masa. Sayangnya tekanan dan kekayaan akhirnya merusak karirnya. Jangan sampai kamu mengalami nasib yang sama seperti Pogba. Hari ini Starting 11 Moment di Football Memories, kita akan mengulas kisah seorang pemain yang awalnya dianggap remeh, namun kemudian menjadi sangat terkenal dalam dunia sepak bola. Jadi, seberapa bagus Paul Pogba? Kenapa dia menjadi salah satu pemain sepak bola yang paling dibicarakan sepanjang sejarah? Paul Labille Pogba lahir pada 15 Maret 1995 di kota Lagny-sur-Marne, Prancis. Meskipun memiliki akar dari Guinea, Paul adalah anak bungsu dari 3 bersaudara laki-laki, termasuk Matthias dan Florentin, yang semuanya memiliki minat yang sama dalam sepak bola sejak masa kecil. Paul menapaki jejak kakak-kakaknya dan menunjukkan bakatnya di klub-klub lokal sebelum akhirnya bergabung dengan Akademi Muda Le Havre. Di sana, dia mulai menarik perhatian sebagai salah satu bakat muda paling menjanjikan di Prancis. Setelah menemukan tempat di tim muda Les Bleus, Paul Pogba meskipun bertubuh besar, menampilkan kecekatan yang luar biasa di lapangan, melebihi usianya. Penampilannya yang mengesankan menarik perhatian klub-klub seperti Arsenal dan Juventus. Namun pada 31 Juli 2009, Pogba mengumumkan keputusannya untuk menandatangani kontrak dengan Manchester United. Keputusan Pogba untuk bergabung dengan Setan Merah mengejutkan Le Havre, klub tempat dia bermain sebelumnya, karena ada kesepakatan kontrak yang masih berlaku hingga 2010. Meskipun demikian, tidak ada tanda-tanda ketidakwajaran dalam proses penandatanganan tersebut, meski Le Havre melaporkan masalah ini kepada FIFA. Setelah melalui kericuhan administrasi tersebut, Pogba membuat debutnya bersama tim U18 Manchester United. Meskipun baru berusia 16 tahun, dia segera menunjukkan potensi besar dan dipromosikan ke tim cadangan. Pada musim 2011-2012, dia membuat debutnya bersama tim profesional dalam pertandingan Piala Liga melawan Leeds United. Meskipun menunjukkan kemajuan signifikan, kontrak Paul Pogba dengan Manchester United berakhir pada bulan Juni, dan perbedaan antara agennya dan manajer Sir Alex Ferguson menyebabkan berakhirnya masa depannya di Setan Merah. Ferguson tidak bisa menghadapi metode agen Pogba, Mino Raiola, sehingga setelah hanya tampil dalam 3 pertandingan untuk tim utama, Paul harus mencari klub baru. Juventus kemudian menjadi tujuan berikutnya bagi Pogba, dan ia memulai petualangan baru di Italia. Sudah jelas sejak pramusim bahwa Pogba akan menjadi bagian penting tim Juventus. Dan begitu musim dimulai, ia segera menjadi bintang lapangan. Kemampuannya dalam menguasai bola dan kekuatan fisiknya membuatnya diakui oleh banyak pihak, bahkan beberapa pers membandingkannya dengan legenda sepak bola Prancis, Patrick Vieira. Pada musim pertamanya bersama Juventus, ia tampil dalam 37 pertandingan resmi, mencetak 5 gol, dan meraih gelar juara Piala Super Italia serta Serie A. Pada musim panas 2013, Paul Pogba meraih gelar juara Piala Dunia U20 bersama tim nasional Prancis. Beberapa bulan setelah itu, ia menerima Ballon d'Or untuk turnamen tersebut dan juga memenangkan penghargaan Golden Boy yang menegaskan statusnya sebagai pemain terbaik dunia di bawah usia 21 tahun. Potensi Pogba terlihat tak terbatas, dan pada musim 2013-2014, ia memperkuat posisinya di starting lineup bersama legenda seperti Andrea Pirlo dan Arturo Vidal. Gelandang asal Prancis ini berhasil meraih gelar Piala Super Italia keduanya dan Scudetto Serie A kedua secara beruntun.
Dengan 16 assist dan 9 gol, ia menegaskan dirinya sebagai salah satu pencetak gol terbanyak keempat untuk Juventus pada musim tersebut. Perjalanan karirnya yang gemilang membawanya membuat debut bersama tim nasional Prancis dan masuk dalam skuad Piala Dunia 2014. Paul Pogba menunjukkan ketidakbantahan bagi pelatih Didier Deschamps sepanjang turnamen tersebut. Ia mencatat gol melawan Nigeria dan membantu tim mencapai babak perempat final sebelum akhirnya tersingkir oleh juara Piala Dunia saat itu, Jerman. Setelah meraih penghargaan sebagai pemain muda terbaik Piala Dunia, Paul Pogba terus menunjukkan performa cemerlang bersama Juventus. Di bawah arahan pelatih baru, Massimiliano Allegri, Pogba membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Pada musim bersejarah itu, Juventus hampir mencapai treble, memenangkan Piala Italia dan Scudetto Serie A, serta mencapai final Liga Champions. Meskipun sempat absen 2 bulan karena cedera hamstring, Pogba berhasil kembali untuk bermain dalam final Liga Champions yang sayangnya dimenangkan oleh Barcelona dengan skor 3-1. Meskipun kekalahan itu menyakitkan bagi Pogba, ia tetap menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan untuk musim berikutnya. Pada musim tersebut, Pogba mewarisi nomor 10 dari Carlos Tevez dan menjadi sorotan dunia. Dia terpilih dalam 11 pemain terbaik oleh UEFA dan menutup musim dengan meraih gelar ganda nasional lainnya, mencetak 10 gol dan menyamai rekor asisnya. Performa gemilang Paul Pogba di atas lapangan membuatnya menjadi incaran beberapa klub dan spekulasi tentang kepindahannya dari Juventus semakin kuat. Zinedine Zidane menginginkannya di Real Madrid, sementara Manchester United juga menyatakan minat untuk memboyongnya kembali ke Old Trafford. Namun sebelum membuat keputusan tentang masa depannya, Pogba memutuskan untuk fokus pada Piala Eropa bersama tim nasional Prancis. Tim Les Bleus memiliki skuad yang kuat, dan dengan kontribusi luar biasa dari Pogba dan Antoine Griezmann, mereka dianggap sebagai favorit untuk memenangkan gelar. Namun hasil final tidak sesuai harapan mereka. Meskipun Cristiano Ronaldo mengalami cedera, Portugal berhasil meraih gelar dengan mencetak gol kemenangan di babak perpanjangan waktu, meninggalkan Prancis dengan rasa kecewa. Setelah kekecewaan di Piala Eropa, Paul Pogba menerima kabar baik saat kembali dari turnamen tersebut. Manchester United berhasil mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk mentransfernya kembali ke Old Trafford. Dengan bantuan agennya, Mino Raiola, Pogba berhasil menegosiasikan kontrak dengan gaji mendekati 20 juta euro, menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Liga Premier. Transfernya senilai 120 juta euro, membuatnya menjadi pemain termahal dalam sejarah. Setelah 4 musim yang sukses di Juventus, di mana ia memainkan 178 pertandingan dan mencetak 34 gol, Pogba kembali ke Manchester United di bawah manajemen Jose Mourinho. Namun meskipun harapannya tinggi, ia tidak mampu memenuhi ekspektasi di awal musim tersebut, dan harga transfernya membuatnya menjadi sorotan kritik. Meskipun mengalami tantangan, kepercayaan diri yang terus diberikan oleh Jose Mourinho kepada Paul Pogba membawa hasil positif. Pogba berhasil menutup musim dengan mencetak gol-gol penting dalam meraih 2 gelar. Manchester United berhasil memenangkan Piala Liga dan mengakhiri musim dengan meraih kemenangan dalam final Liga Eropa UEFA melawan Ajax Amsterdam. Pogba bahkan mencetak gol pertama dari 2 gol yang dicetak oleh tim Inggris dalam final tersebut, sehingga membantu Setan Merah meraih gelar yang mereka idamkan, yang merupakan satu-satunya gelar yang mereka lewatkan dalam palmares mereka. Namun musim berikutnya tidak sebaik yang diharapkan bagi Pogba dan Manchester United. Mereka kalah dalam final Piala Super Eropa dan final Piala FA melawan Chelsea, serta tertinggal 19 poin dari Manchester City di Liga. Perjalanan Pogba bersama Setan Merah menjadi tidak teratur. Walaupun ia meninggalkan momen-momen gemilang seperti mencetak 2 gol saat United comeback dalam derby Manchester.
Dengan tekad yang kuat, Paul Pogba pergi ke Piala Dunia 2018 dengan keinginan untuk membuktikan dirinya. Di Rusia, ia mencapai puncak karirnya dalam dunia sepak bola. Pogba menjadi salah satu gelandang terbaik dalam turnamen tersebut, memimpin timnas Prancis meraih gelar Piala Dunia kedua bagi negara mereka. Penampilan gemilangnya mencakup gerakan cepat dan strategis yang membantu Les Blues meraih kemenangan. Momen puncak dari kejuaraan Pogba adalah saat ia mencetak gol yang fantastis dalam final melawan Kroasia. Gol tersebut memastikan kemenangan Prancis dan mengantarkan mereka meraih Piala Dunia, tepat 20 tahun setelah mereka meraih gelar serupa. Kembali ke Inggris dengan reputasi sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia, Paul Pogba tidak dapat mempertahankan performa terbaiknya di Manchester United. Meskipun sempat menjadi kapten sementara tim saat Antonio Valencia absen, Pogba kehilangan ban kapten setelah serangkaian hasil buruk di lapangan. Konflik antara Pogba dan manajer Jose Mourinho semakin memuncak, dan hubungan mereka pun memburuk secara signifikan. Meskipun ada rumor tentang kemungkinan penjualan Pogba pada jendela transfer musim dingin, akhirnya Mourinho yang dipecat oleh klub. Kepindahan Mourinho membawa kelegaan bagi Pogba, dan di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer, dia kembali menampilkan penampilan yang bagus di lapangan. Meskipun begitu, setelah beberapa bulan performanya kembali menurun, dan Manchester United mengakhiri musim tanpa meraih gelar dan gagal lolos ke Liga Champions. Meskipun musimnya berakhir dengan buruk, Pogba mencatat tahun paling produktif dalam karirnya, dengan mencetak 16 gol dan memberikan total 11 assist di semua kompetisi. Setelah musim tersebut, performa Paul Pogba tidak pernah mencapai level yang sama lagi. Setelah 2 musim penuh dengan pasang surut dan cedera, pemain asal Prancis itu akhirnya memutuskan bahwa waktunya bersama Setan Merah telah berakhir. Pogba menjadi pemain bebas pada musim panas 2022 dan setelah 6 musim bersama Manchester United, di mana dia bermain dalam 233 pertandingan dan mencetak 39 gol, ia memutuskan untuk kembali ke Juventus. Meskipun Vessia Signora menyambutnya kembali dengan sukacita, kedatangan kembali ke Italia tidak berjalan seperti yang diharapkan bagi gelandang asal Prancis tersebut. Pogba menjadi korban dari rencana pemerasan yang melibatkan saudaranya Matthias dan beberapa teman masa kecilnya. Dan dia dituduh terlibat dalam upaya untuk melukai Kylian Mbappe dengan menyewa penyihir. Namun insiden tersebut hanyalah awal dari serangkaian kesulitan bagi Pogba. Dia harus menjalani operasi lutut yang mengakibatkan absennya dari Piala Dunia di Qatar. Debutnya bersama Juventus baru terjadi pada akhir Februari. Setelah 9 tahun bersama internasional, dan ia hanya berhasil memainkan 2 pertandingan lagi bersama tim nasional Prancis. Dalam total 91 penampilannya untuk Les Blues, Pogba turut serta dalam 2 kejuaraan Eropa dan 2 Piala Dunia, mencetak 11 gol dan meraih gelar Piala Dunia serta Liga Bangsa-Bangsa. Dalam musim kembalinya ke Serie A, Paul Pogba hanya sempat bermain dalam 10 pertandingan sebelum menerima berita terburuk dalam karirnya. Pada 20 Agustus 2023, saat ia tampak akan kembali ke lapangan melawan Udinese, Pogba diuji positif dalam tes anti-doping. Menurut hasil analisis, dia telah menggunakan zat terlarang yang dikenal sebagai DIA. Meskipun dia mengajukan banding, ia akhirnya dilarang bermain sepak bola selama 4 tahun. Di usia 31 tahun, berita tersebut menandai akhir karirnya dalam sepak bola. Ini adalah perpisahan dari seorang pemain hebat yang, meskipun memiliki prestasi besar seperti memenangkan Piala Dunia, tidak mampu mempertahankan konsistensi dan karakter yang diperlukan untuk menjadi seorang legenda. Sepanjang karirnya, Pogba memainkan 514 pertandingan, mencetak 84 gol, dan memberikan lebih dari 100 assist. Meskipun prestasinya yang gemilang, sayangnya hal itu tidak dapat diimbangi dengan skandal doping yang mengakhiri karirnya.